gula darahnya gitu. Nah, itu dilakukan dengan cara merombak ya atau membongkar cadangan gula yang ada dalam tubuh. Kita kenalnya dengan namanya glikogen atau cadangan gula. Itu disimpannya terutama adalah di hati. Nah, hatinya ini dikeluarkan nih cadangan-cadangan gula yang ada di hati. Sehingga glukosa darahnya diharapkan akan kembali normal gitu ya. Ketika puasa ini berkepanjangan ya lebih dari 8 jam, lebih dari 9 jam, maka sumber energi itu tidak hanya berasal dari cadangan gula aja gitu, tapi juga adalah cadangan lemak yang itu berasal dari jaringan lemak. Di sini saya tidak gambarkan ya jaringan lemak ini yang ketogenesis ini. Jaringan ketika sel-sel lemak kita dipecah ya, maka produknya adalah diantaranya benda keton ya. Benda keton tersebut dihasilkan dan itu nama prosesnya adalah ketogenesis Bapak Ibu ya kurang lebih. Nah, keton ini merupakan zat pecahan lemak yang efektif sebagai sumber energi. Artinya efektif, cuma butuh sedikit tapi energi yang dihasilkan lebih banyak daripada gula gitu. Ini barangkali menjelaskan ya efek penurunan berat badan pada orang-orang yang mengurangi diet karbohidrat misalnya. Jadi tubuhnya akan mengandalkan kepada sumber energinya dari zat lemak gitu. Ya, dibongkar zat lemak yang ada dalam tubuh. Nah, dan zat lemak tersebut tadi saya sampaikan lebih efektif ya dibandingkan dengan glukosa dalam menghasilkan energi. Sehingga tentu jaringan perifer kita seperti otot ya, kemudian baik otot rangka, otot jantung itu tetap bisa bekerja dengan optimal, dengan baik walaupun sebenarnya asupan makannya sedang tidak ada gitu. Jadi gulanya berasal dari pemecahan baik itu zat gula maupun zat lemak yang ada dalam tubuh kita. Apa yang terjadi sebenarnya pada pasien diabetes, Bapak Ibu? Ya, perbedaan utamanya pasien DM sama orang yang tidak DM ya, pemecahan zat gula tadi terjadinya berlebihan sekali gitu pada pasien DM ya, berlebihan. Hal ini tentu terkait dengan kondisi diabetes sendiri yang ada gangguan insulinnya Bapak Ibu ya, mungkin sudah pernah mendengar gangguan dari fungsi insulin, gangguan dari produk memproduksi insulinnya dari pankreas seperti itu. Dan terjadinya pemecahan lemak pun berlebihan gitu. Jadi kalau tadi kita bahas kalau pada puasa resikonya bisa hipoglikemi gitu ya, gulanya rendah karena nggak ada asupan makanan. Kalau pada diabetes karena ada mekanisme ini Bapak Ibu, maka ada hal lain yang bisa terjadi juga yaitu hiperglikemi. Ya, hiperglikemi artinya adalah kondisi yang berlawanan dari hipoglikemi. Gulanya jadi meningkat gitu. Pada saat beberapa kondisi meningkatnya bisa signifikan ya Bapak Ibu sampai bisa menyebabkan kondisi ketoasidosis namanya. Ketoasidosis itu gulanya naik, kemudian tadi zat ketonnya juga naik dan pasiennya dehidrasi sehingga biasanya perlu dirawat di rumah sakit ya, di gawat darurat, perlu obat insulin dan lain sebagainya gitu. Dan kondisi ini juga memicu kondisi dehidrasi itu kurang cairan dan juga bisa memicu trombosis atau peningkatan pembekuan darah ya. Tentu resikonya diantaranya adalah stroke misalnya. Nah, jadi pemahaman terkait dengan apa yang terjadi pada pasien diabetes bila berpuasa, tadi kondisinya ke arah hipoglikemi, ya. Yang kedua ada kondisi sebaliknya yaitu hiperglikemi. Nah, ini berbagai faktor yang mempengaruhi Bapak Ibu ya, pola makan, kemudian juga obat-obatan, ya, kemudian juga aktivitas fisik selama berpuasa tentu perlu kita atur sama-sama ya. Di samping memang resiko-resiko yang tadi bisa terjadi Bapak Ibu, tentu kita pahami juga bahwa puasa sendiri memiliki manfaat bagi tubuh kita dan berbagai studi saya kira baik di luar maupun di negara kita sendiri di Indonesia ini sudah membuktikan bahwa memang berpuasa memiliki manfaat yang besar sebetulnya bagi tubuh kita baik pada pasien diabetes maupun tanpa diabetes gitu. Di antaranya adalah memperbaiki metabolisme tubuh ya, gula darahnya, lemaknya ya, tekanan darah ya. Jadi keseimbangannya itu memang diperbaiki. Nah, ini tentu menarik ya Bapak Ibu ya. Satu sisi meningkatkan resiko, tapi satu sisi juga ada manfaatnya gitu. Kemudian puasa juga memiliki efek baik, manfaat menurunkan berat badan, menurunkan resiko penyakit jantung, kardiovaskular ya, dan memperbaiki inflamasi atau peradangan. Studi kami di RSCM membuktikan bahwa di tingkat lebih molekuler lagi atau lebih dalam lagi Bapak Ibu ya, puasa ini memperbaiki parameter-parameter penuaan gitu atau aging ya. Barangkali inilah yang mungkin melandasi mengapa memang kita sebagai muslim diwajibkan gitu untuk berpuasa. Jadi walaupun ada resikonya, manfaat-manfaatnya pun besar ya. Nah,
Ini saya kira beberapa mitos saya coba untuk gali ya, kira-kira apa sih kepercayaan atau pandangan yang masyarakat kita pahami ya terkait dengan diabetes ya. Jadi karena manfaat-manfaat tadi ya yang lebih banyak dipahami barangkali Bapak Ibu ya, maka pasien diabetes semua dianjurkan untuk berpuasa ya. Ya saya kira ini fakta atau mitos gitu ya. Mungkin Bapak Ibu suka berpikir terkait dengan hal ini. Ya ini tentu adalah mitos Bapak Ibu ya. Tidak seluruh pasien diabetes dianjurkan untuk berpuasa, bahkan sebaliknya ya. Ada resiko-resiko terkait puasa yang tadi sudah saya sampaikan perlu kita pahami. Resiko hipoglikemi misalnya tentu terkait dengan asupan makan turun, terkait dengan penggunaan obat misalnya Bapak Ibu ada yang menggunakan insulin, apalagi kalau insulinnya lebih banyak digunakannya ya, lebih sering, tidak hanya satu kali suntik misalnya, atau penggunaan obat-obat seperti sulfonylurea ya, contohnya glibenclamid, glimepirid, itu tentu resiko hipoglikemi atau gulanya ngedrop itu lebih tinggi gitu. Di sisi lain resiko hiperglikemi atau gulanya tinggi. Nah, ini terkait dengan adanya penurunan dosis yang terlalu besar ya. Misalnya sebelumnya diberikan 3 kali sehari, kemudian diturunkan gitu ya, atau dosis insulinnya diturunkan. Nah, kalau memang penyesuaian ini tidak smooth ya, tidak sesuai dengan kebutuhan badan, ini bisa menyebabkan malah hiperglikemi gitu. Yang lain adalah bila konsumsi asupan makan baik saat sahur atau iftar ini terlalu banyak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentu pada pasien-pasien diabetes tipe 1 ya. Pasien-pasien diabetes tipe 1 biasanya anak-anak ini rentan mengalami kondisi hiperglikemi dan bahkan ketoasidosis kalau gula darahnya belum terkontrol. Sebelum puasa nggak terkontrol terus tetap kekeh ingin puasa, tapi pelan tidak baik, resikonya bisa hiperglikemi seperti itu. Yang lain adalah resiko dehidrasi ya. Resiko dehidrasi. Nah, resiko dehidrasi ini tentu juga terkait dengan kondisi hiperglikemi. Pertama, selama puasa kita nggak ada asupan minum. Yang kedua, kondisi hiperglikemi itu sendiri memicu dehidrasi gitu. Gejalanya pingsan, bisa jatuh ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, dehidrasi itu tidak sederhana gitu ya, karena ini bisa meningkatkan resiko trombosis ya. Resiko trombosis seperti diantaranya yang paling berat tentunya adalah stroke, misalnya juga bisa serangan jantung ya dan lain sebagainya. Jadi keempat resiko ini perlu kita waspadai ya sebagai pasien, keluarga pasien, dan tentu kami sebagai dokter juga mewaspadai gitu hal-hal ini pada pasien-pasien diabetes sebelum puasa Ramadan dinilai gitu ya resiko-resiko terkait puasa ini. Ya, ada beberapa pengelompokan sebenarnya Bapak Ibu ya terkait dengan resiko pasien diabetes untuk berpuasa ya. Pembagiannya diantara seperti ini. Ini mungkin ini memang untuk medis gitu Bapak Ibu ya. Namun barangkali Bapak Ibu juga bisa memahami ini. Saya highlight beberapa yang penting misal Bapak Ibu ya. Jadi kami membagi mulai dari resiko rendah ya, resikonya sedang atau moderate, resikonya tinggi atau high, dan resiko sangat tinggi atau very high. Bapak Ibu bisa lihat di sini nih, kalau resikonya rendah boleh puasa gitu ya. Kalau resikonya moderate boleh puasa, tapi dengan kewaspadaan ya. Kalau resikonya tinggi gimana? Baiknya nggak puasa ya. Kalau resiko sangat tinggi, puasa nggak direkomendasikan. Tapi balik lagi, memang ini masalah belief nih, masalah kepercayaan. Jadi nggak bisa, nggak boleh gitu, nggak boleh nggak puasa gini. Pasti seringkali tuh pasien yang ada tetap usahain puasa gitu, karena ini kan terkait dengan tadi ya keutamaan perintah Allah dan lain sebagainya. Tapi ini barangkali yang perlu kita perhatikan sama-sama. Yang resiko rendah yang kayak gimana sih? Tentu adalah yang gula darahnya terkontrol. Ya, dari panduan menjelaskan bahwa kita pakai nilai HbA1c Bapak Ibu, HbA1c di bawah 7 ya. Kalau misalnya nggak ada HbA1c gimana? Bisa pakai rata nilai gula darah ya. Misalnya Bapak Ibu bisa ambil beberapa nilai rata-rata gula darah ya. 4 kali rata gula darah atau 5 kali rata-rata di bawah 150 itu rata kurang lebih sesuai dengan HbA1c kurang dari 7. Nah, nilainya segitu dengan obat satu aja gitu. Jadi obatnya hanya tunggal, misalnya metformin aja atau glimepirid aja gitu Bapak Ibu ya. Atau memang tanpa obat. Nah, itu baru low risk, resiko rendah. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat deh sekarang kira-kira pengobatannya dapatnya apa, kemudian kontrol gula darahnya kayak gimana. Yang moderate seperti apa? Moderate itu kalau HbA1c-nya antara 7 sampai 8 dan dengan 2 obat gitu. Minimal 2 obat ya, minimal 2 obat.
Atau dengan lifestyle aja masih belum berobat dan kontrol gula darahnya masih antara 7 sampai 8 HbA1c-nya. Yang high risk tentu ini lebih tinggi lagi antara 8 sampai 10, gula darahnya bisa sampai 300-an ya. Kemudian ada komplikasi mikrovaskular ya, misalnya komplikasi ginjal atau komplikasi makrovaskular yang signifikan, yang mengganggu, yang masih belum terkendali seperti itu. Atau memang pasien-pasien yang tinggal sendiri ini Bapak Ibu, tinggal sendiri, apalagi udah usia lanjut ya, udah sepuh, tinggal sendiri, dapat obat-obatan yang meningkatkan resiko hipo. Nah ini resikonya tinggi nih, ya disarankan sih tidak berpuasa, ya. Atau memang memiliki komorbid yang cukup berat. Yang very high risk itu adalah orang-orang yang memang ada riwayat hipoglikemi yang berat selama 3 bulan terakhir. Jadi dokter akan mengevaluasi nih Bapak Ibu ya, evaluasi sebelum Bapak Ibu berpuasa. 3 bulan terakhir ada riwayat gulanya ngedrop nggak gitu, apalagi sampai dirawat di rumah sakit. Terus apalagi kalau gulanya ngedropnya berulang ya Bapak Ibu, berulang. Terlebih lagi kalau gulanya ngedrop tapi Bapak Ibu nggak ngeh gitu, jadi tidak disadari hipoglikemia. Ada gulanya tinggi banget 3 bulan terakhir. Kemudian yang lain adalah orang hamil, ibu hamil, pasien yang menjalani cuci darah rutin itu juga tidak direkomendasikan berpuasa, atau pasien-pasien dengan gangguan kognitif ya, udah pikun gitu ya, ada gangguan kognitif, demensia, tidak disarankan puasa karena tentu resiko hipoglikeminya lebih tinggi, resiko hiperglikemia lebih tinggi. Nah, ini kurang lebih saya coba ringkaskan Bapak Ibu ya. Kalau kontrolnya baik dengan obat tunggal stabil, nggak ada masalah komplikasi apa-apa, boleh puasa tanpa ada masalah gitu ya. Yang kedua, kalau terkontrol baik dengan obat kombinasi, yang tadi yang high risk, moderate risk, boleh puasa dengan pemantauan ketat. Yang menggunakan insulin dosis tunggal, ya boleh puasa dengan pemantauan ketat. Ini juga moderate risk. Kalau sudah insulin dosis terbagi, misalnya sehari bisa suntik lebih dari sekali, Bapak Ibu ya. Ada yang malam, ada yang pagi, siang, sore gitu ya. Itu sebaiknya nggak puasa. Jadi ini yang high risk. Yang berikutnya yang very high risk, tidak terkontrol, riwayat hipoglikemi berulang, ada stres metabolik berat, ini tidak berpuasa. Jadi tidak direkomendasikan berpuasa. Ini sama juga ya, penderita diabetes yang sebaiknya nggak puasa, gula darahnya nggak terkontrol, baru terdiagnosis dan belum terkontrol gulanya, sering ngedrop, ada riwayat ketoasidosis 3 bulan terakhir, hipoglikemi berat 3 bulan, komplikasi jantung ya, ada infeksi, komplikasi ginjal. Kemudian saat sebelum puasa, nah ini karenanya memang kami menyarankan sekali Bapak Ibu kontrol ke dokter nih ya, mungkin ada yang keluarga diabetes bawa ke dokter sebelum puasa, dicek gitu. Karena apa? Karena perlu dilihat ya, perlu dilihat dan disarankan memang latihan dulu sebelum Ramadan gitu. Ibaratnya kita puasa Ramadan tuh kayak lagi take off naik pesawat gitu Bapak Ibu. Tentu kita inginnya smooth ya, smooth di awal. Nah, survei dulu gitu kita sebelum Ramadan latihan 1-2 kali kira-kira tentu kan obatnya ada yang disesuaikan misalnya ya, dan selama latihan tuh ngecek gula darah juga aman nggak nih kira-kira kalau berpuasa. Kalau dalam latihan itu kira-kira nggak aman, dilihat lagi. Kalau problemnya berat banget, sarannya nggak puasa gitu. Kalau problemnya masih bisa diatasi, nanti ada penyesuaian obat misalnya dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang renta misalnya yang frail atau sedang hamil, tentu sebaiknya tidak berpuasa. Ini yang sama sekali nggak boleh, diabetes tipe 1, kemudian apalagi yang tidak terkontrol Pak Ibu ya, kebutuhan insulinnya tinggi, yang sakit berat, kehamilan, dan komplikasi berat ya. Nah sekarang kalau misalnya sudah menentukan tadi resikonya ya, kemudian sudah menstratifikasi resiko, kira-kira saya atau keluarga saya resikonya apa nih, sedang, rendah, tinggi, apa sangat tinggi. Apa yang perlu diperhatikan bila memang ingin tetap berpuasa ya. Pertama tentu poinnya adalah lihat terapinya sekarang dapat apa obatnya. Kemudian bagaimana kondisi kesehatan ya dalam 1 tahun terakhir gitu ya. Jadi check up deh misalnya sebelum Ramadan gimana sih fungsi ginjal terakhir gitu ya. Kemudian fungsi liver kayak gimana, kolesterol seperti apa. Karena misalnya kalau ginjalnya terganggu, tentu resiko hipoglikemi juga akan semakin tinggi Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana kadar gula darahnya terkontrol atau enggak, ada komplikasi atau tidak. Dan penting juga kita berkaca kepada pengalaman puasa 1 tahun yang lalu gitu. Ada kendala atau tidak, ada riwayat hipoglikemi atau tidak, seperti itu. Ini sebagai cermin ya, kira-kira kita sanggup atau enggak nih untuk puasa pada Ramadan tahun ini. Ini persiapannya tentu ya, konsultasi dulu ya, idealnya memang 2-3 bulan Bapak Ibu ya,
Namun saya kira ini masih ada sekitar 1 minggu. Monggo Bapak Ibu yang belum konsul ke dokter silakan mampir untuk dilakukan penilaian ya oleh dokter. Bagaimana resikonya, kira-kira aman nggak gitu untuk puasa di bulan Ramadan, dan apakah ada perubahan dosisnya. Dan yang kedua tadi adalah latihan berpuasa. Ini lebih lengkapnya lagi yang perlu dilakukan sebelum bulan puasa sebenarnya evaluasi kontrol metaboliknya, cek gula darah, HbA1c-nya, ya, kolesterol, trigliserid, kreatinin, ya, fungsi ginjal seperti itu. Kemudian adaptasi protokol dietnya. Jadi sebenarnya makanan sama aja, cuman kan ada perubahan Bapak Ibu ya, maksudnya frekuensinya kan jadi berbeda, hanya 2 kali sehari gitu ya. Nah ini kira-kira bagaimana gitu dengan ada perubahan pola makan, perubahan obat. Jadi adaptasinya ini diperhitungkan juga ya. Kemudian adaptasi obat tadi, dan yang penting juga pemahaman atau awareness, kesadaran terhadap gejala-gejala dehidrasi atau hipoglikemi yang mungkin timbul gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita bisa sehat dan aman selama berpuasa terutama pada pasien diabetes ya. Ini terkait dengan makanan. Makan pada saat berbuka ini bisa sepuasnya pada pasien diabetes karena udah seharian puasa dan untuk mencegah hipoglikemi. Nah, kira-kira ini fakta atau mitos gitu Bapak Ibu ya. Ini barangkali karena terkait waktu ya. Nah, tentu ini bukan adalah mitos Bapak Ibu ya. Jadi tidak dibenarkan gitu. Tetap makanan itu ada panduannya, perlu secukupnya Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan kalori ya, jenis makanan yang bervariasi. Nah, saat berbuka tentu perlu diperhatikan konsumsi karbohidrat yang cukup. Ketika berbuka langsung buka dengan karbohidrat sederhana, misalnya kurma ya. Kemudian atau misalnya ada takjil yang lain dibolehkan, namun jangan terlalu banyak makanan yang manis-manis seperti ini apalagi gorengan ya. Karena cepat sekali meningkatkan kadar gula darah. Memang kita perlu gula darah yang udah ngedrop itu dinaikkan, tapi jangan berlebihan gitu. Kenapa? Karena fluktuasi gula darah yang terlalu signifikan seperti itu juga nggak bagus gitu untuk pembuluh darah kita, untuk jantung kita ya. Dan terkait juga dengan kurma ini juga perlu dibatasi. Disarankan maksimal adalah 3 butir kurma ya, karena kalorinya juga cukup tinggi. Bapak Ibu juga perlu lihat lagi misalnya ya kayak kurma mejol dengan kurma sukari itu beda tuh kalorinya gitu. Lebih tinggi kurma mejol misalnya dibandingkan dengan kurma sukari dan lain sebagainya. Jadi jumlah juga dari dari makanan itu juga perlu dibatasi. Tidak ada yang dilarang 100% ya pada pasien diabetes, namun jumlahnya dan porsinya diseimbangkan dengan zat gizi yang lainnya seperti itu. Tentu terutama lebih baik makan serat ya, porsi buah dan sayurnya 5 porsi dalam 1 hari dan minumnya yang banyak untuk mencegah dehidrasi. Perencanaan makan tidak ada yang berubah drastis Bapak Ibu. Saat sahur disarankan mendekati imsak ya, minum airnya cukup dan hindari minuman yang merangsang banyak buang air kecil, hindari skip waktu makan. Saya beberapa kali menemukan pasien obat tetap diminum saat sahur tapi nggak sahur. Nah, itu tidak benar ya, karena resiko hipoglikemi akan meningkat. Saat sahur disarankan konsumsi karbohidrat kompleks ya, yang banyak serat gitu. Kalau yang sering kali kejadian ini misalnya kepepet nih Dok, jadi kita makan Indomie aja saat sahur. Nah, barangkali hal-hal ini nih yang bisa menimbulkan ya, memicu nggak stabil jadinya. Gulanya kalau tentu mie itu kan karbo sederhana Bapak Ibu ya, tepung-tepungan seperti itu, gulanya cepat naik, tapi nggak lama gitu, nggak lama bertahan, akhirnya nanti bisa resiko hipoglikemi seperti itu ya. Jadi banyakin makan sayur, buah, tentu ini butuh prepare Bapak Ibu ya bersama keluarga dalam persiapkan sahur yang optimal gitu ya, supaya memang kita dan juga mungkin keluarga yang menderita diabetes ini bisa menjalani dengan aman. Saat iftar perbanyak karbo sederhana dan hindari makanan yang terlalu banyak karbo kompleks atau lemak. Ini saat iftarnya Bapak Ibu ya, saat buka puasanya. Nanti tentu saat makan besarnya itu sesuai dengan pola makan seperti biasa. Jadi ada karbonya misalnya sekitar 50%, tentu karbo kompleks yang disarankan kalau makan besar, kemudian proteinnya sekitar 20-30%, lemak sekitar 20%, seperti itu. Nih contoh-contoh makanan yang karbo kompleks ya, gandum, kemudian juga jagung, kacang-kacangan ya Bapak Ibu, kemudian ya ada ubi, ada singkong seperti itu. Jadi kalaupun kita ingin karbonya itu dipilih tentu bukan yang banyak tepung-tepung atau yang manis-manis gitu, gula-gula seperti itu
karbo sederhana gitu. Kalau karbo sederhana cepat naikin gula, tapi tidak bertahan lama ya. Nah, kapan sebenarnya kita disarankan memeriksa gula darah nih selama puasa? Sebenarnya kalau dari panduan ada banyak nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hitung nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang pertama sebelum sahur, kedua saat duha lah kurang lebih ya jam 8 gitu ya. Kemudian tengah hari, sore hari ya. Kemudian sesaat sebelum buka, 2 jam setelah buka dan kapan aja. Tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu, terutama saat latihan berpuasa, ceknya saat siang hari, tengah hari, atau sesaat sebelum berbuka puasa. Apa yang perlu diperhatikan? Kalau gula darahnya pada 2 titik tersebut, Bapak Ibu ya minimal nih 2 titik tersebut, siang sama menjelang buka udah rendah di bawah 60 ya. Pada beberapa orang tertentu ini misalnya yang resiko hipoglikemia lebih tinggi, misalnya usia lanjut, gangguan ginjal ini bisa lebih tinggi nih, misalnya gula darahnya kurang dari 80 atau kurang dari 100 gitu ya. Itu udah disarankan buka, atau malah sebaliknya lebih dari 250 disarankan buka. Nah, jadi memang latihan sebelum puasa ini penting gitu. Karena kita perlu ngecek kira-kira gula darah kita aman nggak nih selama berpuasa. Patokannya Bapak Ibu ya, 60 sampai 80 atau lebih dari 250 itu disarankan buka. Nah, seringkali ada kayak gini juga nih pertanyaan, Dok, bentar lagi buka gitu ya, tapi gula darahnya ngedrop. Gimana nih, lanjut apa nggak lanjut? Tentu kalau saran dari medis adalah buka ya. Karena hipoglikemia itu berbahaya ya untuk berbagai organ vital dalam tubuh kita ya. Nah, ini gejala-gejala hipoglikemia yang perlu diwaspadai. Keringat dingin, gemeteran, pusing, moodnya berubah jadi labil ya, jadi sensitif, lapar, sakit kepala, pandangan mata kabur, lemas, pucat seperti itu ya. Tentu ini sangat-sangat penting dipahami ya, baik pada pasien diabetes maupun keluarga. Nah, kemungkinan penyebab hipoglikemia apa aja sih saat puasa? Pertama, dosis insulinnya terlalu tinggi. Ini pada pasien yang menggunakan insulin. Kedua, dosis obat minumnya terlalu tinggi. Ya. Ketiga, makanannya lebih sedikit, apalagi nggak makan Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, aktivitas fisiknya meningkat. Dan yang kelima, faktor stres gitu. Oleh karena itu, kita harus melakukan apa nih untuk mencegah hipoglikemi? Cek rutin kadar gula darah. Konsul dengan dokter terkait dengan penyesuaian obatnya ya. Dan nggak boleh skip waktu sahur gitu. Kemudian kita hindari aktivitas fisik yang berat selama puasa. Kemudian sesuaikan dosis pengobatan dan makanan pada saat terjadi gejala hipoglikemi dan catat kalau ada gulanya ngedrop, catat itu kira-kira kapan ya. Jangan didiamin aja Bapak Ibu kalau ada gejala hipoglikemi tadi, dicatat gulanya berapa ya. Jadi nanti bisa terlihat polanya, oh ternyata saya hipo karena misalnya makan saya sedikit, tapi suntik insulinnya tetap 12 unit, misalnya kayak gitu ya. Ini kemarin saya baru ketemu pasien seperti itu. Makannya dikurangin, tapi suntik insulinnya tetap nih. Nah, jadi ada gejala hipo. Jadi tidak seimbang antara asupan makan dengan obat-obatan misalnya. Apa yang perlu dilakukan kalau hipoglikemi? Ini Bapak Ibu, ada beberapa pilihan makanan yang setara dengan 15 gram karbohidrat yang dapat digunakan untuk menangani hipo. Macam-macam ya, bisa teh manis, bisa permen, susu, ya, tablet gula dan lain-lain. Kita di Indonesia belum ada tablet gula. Sebentar Bapak Ibu. Mana tadi? Nah, kita memang di Indonesia ini belum ada tablet gula. Nah, namun disarankan Bapak Ibu, terutama yang resiko hipoglikemia lebih tinggi, ya, ini selalu bawa permen misalnya kemana-mana. Kalau terjadi hipoglikemi cepat gitu, cepat untuk bisa memberikan pertolongan pertama ya. Kalau kita misalnya lagi ada di tengah jalan tol gitu kan nggak mungkin harus turun dulu nyari teh manis segala macam. Jadi hal-hal sederhana ini penting banget ya untuk dekat dengan diri kita ya untuk pencegahan untuk pengelolaan hipoglikemi yang emergensi gitu ya, yang kita nggak bisa langsung ke rumah sakit. Terutama ini ada permen manis itu di tas gitu seperti itu. Nah, ini saya kurang lebih sama seperti tadi. Nah, sekarang terkait dengan aktivitas fisik. Kapan sih Dok boleh olahraga saat berpuasa? Boleh nggak boleh olahraga ya gitu karena resiko hipoglikemi. Tentu hal ini tidak betul ya. Tetap dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang intensitasnya ringan atau sedang aja ya supaya badan kita tetap bugar Bapak Ibu ya dan menjaga fungsi insulinnya juga tetap baik ya, sensitivitas insulin tetap baik. Namun memang disarankan olahraganya itu jangan sore-sore menjelang buka gitu.
Disarankan sih memang setelah buka puasa. Dan sebenarnya tarawih pun merupakan bagian ya dari latihan fisik gitu ya, karena kegiatan gerakan-gerakannya itu menyerupai dengan gerakan latihan fisik seperti itu. Untuk melakukan aktivitas fisik, misalnya Ibu mau sepedahan, ya mau sepeda statis, atau misalnya mau olahraga kecil, jogging gitu ya, disarankan sih memang setelah buka puasa. Kalau mau melakukan sebelum buka puasa sore-sore seperti itu, disarankan cek gula darah dulu. Ya, apa yang perlu dipahami? Nah ini, pertama perlu pengelolaan secara mandiri gitu. Jadi bagaimana mengatur makan, mengatur obat, ngecek gula darah, ini perlu pemahaman yang cukup baik. Mengenali tanda hiperglikemi, mengenali tanda hipo, ya. Kemudian bisa mengontrol gula darah secara mandiri. Jadi perlu punya glukometer di rumah, ya. Perlu bisa meriksanya, jangan tergantung sama orang lain gitu. Ini sangat-sangat penting. Kemudian bagaimana pencegahan dehidrasi, penyesuaian aktivitas fisik, obat, ya, dan memahami bila ada komplikasi akut. Sekarang terkait dengan obat, Bapak Ibu, kalau sebelum berpuasa sudah terkendali dengan diet dan olahraga, tentu selama berpuasa juga tetap perlu disesuaikan ya olahraganya ya. Dipastikan intensitas olahraganya nggak boleh berlebihan, maksimal yang moderate aja gitu ya. Tadi seperti jalan kaki, jogging aja atau sepeda. Pastikan cairannya cukup ya, terutama saat sahur, buka, konsumsi cairan harus cukup gitu. Yang kedua, kalau pasiennya udah minum obat nih, terapi oral anti diabetes. Kalau dapatnya misalnya metformin ya 2 kali sehari, nggak ada masalah Pak Ibu, tetap dilanjutkan selama puasa, diminumnya saat sahur dan saat iftar. Kalau dapatnya minumnya 3 kali sehari 500 mg misalnya, tentu siang kan kita nggak makan, jadi diberikannya 2 kali saat sahur dan iftar. Yang porsi iftar dosisnya lebih besar. Misalnya iftarnya diberikan 1000 mg atau 2 tablet, saat sahur hanya 1 tablet gitu, 500 mg. Kalau obatnya 1 kali sehari diberikan saat iftar, ya nggak ada perubahan. Misalnya pioglitason ya. Kemudian kalau akar buase tentu nggak ada penyesuaian dosis aja. Kalau sulfonylurea 1 kali sehari diberikannya saat iftar ya. Kalau 2 kali sehari 1 dosis saat iftar, 1 dosis saat sahur, dan saat sahur diturunkan dosisnya setengah. Tapi penyesuaian dosis ini memang sifatnya individual Bapak Ibu. Nanti dokter akan melihat, misalnya kalau selama sebelum Ramadan HbA1c udah terkontrol, gula darahnya udah bagus ya, bisa diturunkan dosisnya. Tapi kalau sebelum Ramadan HbA1c masih 7,5 apalagi 8, biasanya kita tidak turunkan dosis. Tetap sama aja gitu dosisnya, hanya saat minum obatnya aja disesuaikan ke saat iftar dan saat sahur. Porsi dosis besarnya itu saat iftar. Seperti itu kurang lebih secara umum Bapak Ibu ya. Insulin atau suntik insulin ya. Kalau diberikannya hanya 1 kali sehari, misalnya insulin yang kerja panjang Bapak Ibu, maka pemberiannya adalah saat iftar dan diturunkan dosisnya sekitar 15-30%. Ini tidak saklek sebenarnya. Nanti dokter tentu akan menyesuaikan lagi nih Bapak Ibu ya, menyesuaikan sesuai dengan gimana kadar gula darah sebelumnya, kira-kira support keluarga di rumah gimana gitu kalau terjadi hipoglikemi dan lain sebagainya. Kemudian kalau diberikannya 2 kali sehari misalnya insulinnya, maka diberikannya sama saat iftar dan saat sahur, dosis yang sahurnya diturunkan bisa sampai 50%. Kalau insulin yang kerja pendek gimana? Misalnya kayak Novorapid, Humalog, Apidra, Bapak Ibu ya. Maka saat buka puasa dosisnya sama, saat siang tidak diberikan, saat sahur diberikannya diturunkan dosisnya bisa 25% sampai 50% ya. Oleh karena itu Bapak Ibu bisa melihat nih di sini. Ada range untuk penyesuaian dosis gitu. Ya, karenanya latihan, sekali lagi saya menyampaikan latihan sebelum puasa, konsul ke dokter sebelum puasa ini penting banget gitu. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan coba-coba gitu, nggak siap, belum pernah trial sebelumnya ya. Karena tentu seberapa besarnya dokter menurunkan kan itu tergantung juga dari asupan makan Bapak Ibu, tergantung juga dari berapa gula darahnya gitu ya. Dan ini sifatnya individual masing-masing orang. Ya. Jadi Bapak Ibu saya kira puasa tentu tetap diperbolehkan pada sebagian penyandang diabetes ya. Tadi ada penilaian resiko dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Sedikit terkait dengan pengaturan diet atau masuk makanan selama bulan Ramadan, beberapa hal penting yang diperhatikan adalah porsi ya, ukuran dari porsinya atau berapa banyak, konten karbohidratnya, glycemic index-nya Bapak Ibu ya, cara memasak, pilihan makanan yang lebih baik, dan juga faktor hidrasi atau kecukupan air. Misalnya kalau kurma nih Bapak Ibu, 2 buah atau 4 buah atau 5 buah, nah ini kan tentu beda ya, sama-sama kurma, tapi jumlahnya beda. Jenis kurma pun nanti Bapak Ibu cek deh, itu beda-beda loh kalori.
kalori gitu kita, terutama saat puasa, karena kan ada penyesuaian ya dari asupan makan dan juga dari obat-obatan. Terus misalnya ini nih, dari dari karbohidratnya gitu ya, kira-kira yang mana nih yang kita pilih gitu, yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Tentu lebih baik kalau lebih bervariasi ya, karbohidratnya juga dikurangi dan ada asupan seratnya seperti itu. Ini juga saya kira, dan yang penting tentu porsi karbohidrat ini terutama perlu diperhatikan. Pilihlah karbohidrat yang indeks glisemika lebih rendah, pilih makanan yang rendah lemak, terutama cegah yang deep fry ya, goreng-gorengan lah misalnya seperti itu, dan pilih makanan minuman yang rendah gula, terutama misalnya buah. Kalau kita mau buah ya buahnya aja gitu, nggak usah di jus misalnya, seperti itu salah satunya. Barangkali dari saya cukup sekian, ini pengantar untuk kita berdiskusi ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wafa atas penyampaian materi yang sangat menarik dan sangat komprehensif ya, dan juga dijelaskan dengan berbagai contoh juga. Nah, ini ada 2 pertanyaan kurang lebih sama, tapi yang pertama dari Dr. Andi Surandi. Mungkin ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Wafa terkait perubahan obat-obatan dan perubahan pemberian obat waktunya untuk pemberian obat-obatan tersebut. Nah, mungkin ini lanjutannya Dok dari Hendrik. Jadi ini ada pasien dengan penggunaan obat suntik yang seminggu sekali. Tadi kan ada penjelasannya yang 1 kali sehari, premix dan lain-lain. Ya, mungkin 1 pertanyaan ini dulu Dok, karena terbatasnya waktu. Baik, terima kasih Dokter Mita. Ini dari Pak Hendrik atau Dokter Hendrik. Ya, kalau 1 minggu sekali yang seperti Ozempic sih nggak ada problem ya. Kan kerjanya juga kerja panjang, tidak ada efek hipoglikemianya ya. Walaupun memang tentu bila menggunakan Ozempic, dosis insulinnya itu perlu disesuaikan ya. Oh ya, Pak Hendrik, bukan dokter, maaf. Pak Hendrik, jadi kalau untuk Ozempic ini nggak ada penyesuaian sih, tetap diberikan aja dosisnya sama. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan mulainya saat puasa gitu. Jadi mulainya sebelum puasa, ya. Jangan startnya itu saat puasa, ya. Tidak disarankan untuk mulai obat diabetes itu saat puasa. Sebelum puasa udah stabil dulu gitu ya, itu disarankan sih seperti itu. Termasuk juga dengan Ozempic, karena kan ada resiko gastrointestinalnya Pak Hendrik ya, mual gitu ya. Nih kalau misalnya nggak ada masalah, misalnya dosisnya juga udah steady gitu, seperti itu udah stabil, nggak ada masalah sih, go ahead Pak, nggak ada masalah. Nggak perlu disesuaikan juga gitu dosisnya. Seperti itu sih Dokter Nita barangkali. Pak Hendrik, semoga cukup menjawab Pak Hendrik ya, atau ingin ada ditanyakan silahkan Pak. Baik. Saya rasa cukup jelas ya Dok ya. Karena terbatasnya waktu, saya mohon izin untuk melanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Terima kasih Dr. Wafa. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Wafa. Dari Dr. Wafa kita bisa belajar bahwa memang puasa ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi memang pada orang-orang yang sakit diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Puasa tetap diperbolehkan pada sebagian penyandang diabetes, tentunya dengan memperhatikan risikonya juga, dan juga kita memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik sehingga puasa ini menjadi bermanfaat dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan. Selanjutnya saya beralih ke sesi selanjutnya, yakni sesi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Andri Surandi. Izinkan saya untuk terlebih dahulu untuk share screen untuk dari Dr. Andri Surandi. Baik. Mungkin langsung share screen-nya, mungkin saya langsung bacakan saja untuk CV beliau. Baik, beliau Dr. Andri Surandi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi Vinasim, tempat tanggal lahir Surabaya 23 Oktober 1974, pendidikan kedokteran, dokter umum, spesialis penyakit dalam dan subspesialis gastroenterohepatologi di FKUI, pekerjaan spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok dari tahun 2011 hingga sekarang. Organisasi saat ini sebagai anggota IDI dan anggota PAPDI. Kepada Dr. Andri Surandi, saya persilakan Dok untuk memulai sesinya. Terima kasih banyak Dok.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan bagaimana puasa pada pasien yang memiliki gangguan saluran cerna bagian atas ya. Izin share screen ya, Dok. Sudah terlihat, Dokter? Terlihat, Dok. Ya, baik. Terima kasih. Judul awalnya adalah ini, yaitu persiapan puasa Ramadan pada penyandang gangguan saluran cerna. Ya, gangguan saluran cerna itu dan saluran cerna bagian bawah. Saluran cerna bagian atas bisa disebabkan oleh penyempitan dari kerongkongan atau esofagus, bisa juga karena sakit mah yang biasa, bisa karena polip, keganasan, dan lain-lain. Juga gangguan saluran cerna bagian bawah seperti diare, sembelit, kolitis, polip usus, keganasan usus, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan gangguan saluran cerna bagian atas yang lebih tajam lagi untuk penyakit mah. Ya, definisi untuk sakit mah atau dalam bahasa kedokterannya kita ketahui sebagai dispepsia adalah rasa tidak nyaman yang berasal dari saluran cerna bagian atas yang dapat menimbulkan berbagai gejala seperti sakit perut, perut kembung, mulas, mual, dan muntah. Nah, definisi puasa adalah tidak makan dan minum sejak terbit fajar, yaitu sekitar jam 4 sampai terbenam matahari sekitar jam 6 ya. Itu kira-kira berpuasa selama 14 jam. Untuk di Indonesia ya. Untuk epidemiologi dari penyakit mah atau dispepsia sendiri, ini range-nya cukup banyak, yaitu antara 13-40% populasi setiap tahun, namun tidak semua pasien mencari pengobatan medis untuk sakit mahnya ini. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Depok, ya karena kita di Depok ya, ini sebanyak 1.886.890 jiwa, dan kira-kira penderita dispepsia tiap tahun itu mencapai 471.000 jiwa. Nah, untuk gejala saluran cerna ini bisa kita lihat macam-macam gejalanya, yang saat makan dan tidak bisa menghabiskan makanan, kemudian merasa sangat kenyang setelah menyantap makanan dalam porsi normal, kemudian adanya sensasi terbakar di perut atau kerongkongan, sensasi tidak nyaman di perut, terdapat gas atau sendawa yang berlebihan. Nah, kemudian gejala ini dapat terjadi pada semua orang dari segala usia dan jenis kelamin. Nah, gangguan saluran cerna ini atau sakit mah ini sering terjadi pada orang-orang yang gemar mengkonsumsi alkohol berlebih, atau pengguna obat-obatan dan makanan yang bersifat mengiritasi lambung seperti makanan pedas, kemudian yang banyak merica, kemudian yang selalu mengkonsumsi aspirin, terutama untuk pasien-pasien dengan gangguan di jantung, gangguan pembekuan darah, dan pasien-pasien yang memiliki gangguan pada persendian, yang sering menggunakan penghilang rasa sakit lainnya. Di samping itu sering juga terjadi pada pasien yang memiliki masalah emosional seperti kecemasan atau depresi. Nah, klasifikasi dispepsia ini kita bagi menjadi dua, yaitu dispepsia organik dan fungsional. Nah, ini berdasarkan dari diketahui jelas penyebabnya. Nah, penyebabnya itu bisa kita lihat dari melalui pemeriksaan endoskopi dan pemeriksaan yang lain, seperti USG juga. Pada dispepsia tipe organik kita diketahui jelas penyebabnya. Sementara untuk dispepsia yang fungsional, kita lakukan pemeriksaan walaupun ada gejala, tapi kita tidak temukan adanya kelainan di sana.
Nah, untuk dispepsia fungsional sendiri dibagi menjadi 3, yaitu tipe ulkus. Tipe ulkus itu nyeri yang dominan, dan tipe dismotil, yaitu bukan nyeri yang dominan, tapi cenderung kembung, cepat kenyang, banyak sendawa. Nah, ada juga tipe lain, yaitu tipe campuran, selain nyeri juga perutnya mudah kembung, cepat kenyang, dan banyak sendawa. Nah, untuk fisiologi dispepsia sendiri, ini ada beberapa, yaitu yang pertama disebabkan oleh gangguan motilitas dari gastroduodenal, sehingga pengosongan saluran cernanya menjadi terlambat, menimbulkan gejala begah, rasa penuh, kembung, seperti itu. Kemudian bisa disebabkan oleh hipersensitif visceral. Ini terjadi karena adanya peningkatan sensitivitas rasa sensorik perifer dan sentral terhadap rangsangan kimiawi atau mekanik. Kemudian bisa disebabkan karena psikososial atau stres. Nah, kemudian bisa juga disebabkan oleh asam lambung. Namun ternyata data penelitian sekresi asam lambung masih kurang, dan laporan dari Asia masih kontroversial untuk masalah asam lambung ini bisa menjadi penyebab sebagai penyebab dispepsia. Namun ternyata didasarkan pada efektivitas pemberian obat antisekretorik asam yang sangat bermanfaat pada pasien-pasien dengan dispepsia, maka dinyatakan secara seperti retrospektif juga menjadi salah satu penyebab gangguan dispepsia. Kemudian infeksi Helicobacter pylori yang sama-sama kita ketahui, dia dapat menimbulkan kerusakan pada lambung. Serta yang terakhir adalah iritasi makanan dan obat-obatan. Nah, ini bagaimana puasa untuk pada penderita MAH menurut beberapa peneliti. Nah, Peyton Birokim ini berasal dari California. Dia merupakan seorang gastroenterologis. Dia menyatakan bahwa betul puasa itu memiliki banyak sekali keuntungan. Apakah itu keuntungan secara spiritual atau secara fisikal. Namun tidak tertutup kemungkinan terdapat efek samping, yaitu terjadinya imbalance dari asam lambung. Nah, sehingga dapat memicu terjadinya reflux pada pasien-pasien dengan gangguan sakit MAH itu ya. Nah, cuman apakah benar puasa ini menyebabkan peningkatan asam lambung? Ini masih perlu dilakukan penelitian. Nanti akan coba saya jelaskan sebenarnya apa yang menyebabkan peningkatan kadar asam lambung, apakah puasa atau ada penyebab yang lain. Nah, banyak sekali pro dan kontra puasa pada pasien-pasien yang menderita sakit MAH. Nah, ini yang tadi yang kontra, yang berikutnya adalah yang pro. Ini ada penelitian juga bahwa puasa itu tidak memiliki efek buruk terhadap semua jenis dispepsia, kecuali rasa tidak nyaman pada epigastrik setelah makan. Seperti itu. Nah, maka disarankan saat berbuka dan saat sahur tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Nah, ini untuk menjelaskan apa yang sebenarnya sih yang menyebabkan asam lambung meningkat itu, apakah betul puasa menyebabkan asam lambung meningkat? Ya, ini dia. Mungkin bisa untuk menjelaskan ini ya. Ternyata liur dan asam diproduksi saat ada rangsang makanan atau kebiasaan waktu. Jadi asam itu tidak akan diproduksi dalam kondisi kita tidak makan, atau dalam kondisi bisa diproduksi dalam kondisi kita tidak makan, tapi seharusnya saat itu kita makan. Misalnya kita punya kebiasaan
makan pagi, tapi saat pagi kita tidak makan. Jadi kemungkinan misalnya kita makan pagi jam 7, maka jam 7 kita tidak makan, jam 7 itu akan terbentuk, keluarlah asam lambung. Sehingga mungkin akan menimbulkan gejala. Nah, coba saya jelaskan tentang teori classical conditioning. Ini teori ini dari Ivan Pavlov. Waktu itu ya kita sama-sama tahu sejawat waktu dokter umum waktu itu, Ivan Pavlov ini menguji anjing. Ada anjing, pertama anjing itu diberi daging. Nah, ketika dia membawa daging, anjing itu keluar banyak liurnya dan dikasih makan seperti itu. Kemudian suatu ketika dia tidak membawa daging, tapi dia hanya membawa bel. Nah, dia mendekati anjing itu, kemudian liur. Nah, kemudian di uji yang ketiga, anjing diberi daging dan bersamaan dengan itu dibunyikan bel. Nah, saat itu liurnya keluar, mungkin keluar karena melihat adanya daging. Itu secara tidak sengaja bersamaan juga dibunyikan belnya. Berkali-kali dilakukan seperti itu. Akhirnya yang keempat, Ivan Pavlov membunyikan lagi belnya tanpa membawa daging. Ternyata liurnya keluar. Jadi ini yang mungkin yang bisa menjelaskan bahwa pengeluaran sekret itu sebenarnya lebih dikarenakan sudah saatnya kebiasaan kita makan siang, maka ketika kita tidak makan siang hari, maka asam itu akan dikeluarkan seperti itu. Nah, bagaimana untuk pasien-pasien yang sedang berpuasa? Nah, ketika kita sedang berpuasa, maka kita sudah berniat dengan kuat bahwa siang itu kita tidak akan makan. Sehingga ketika siang, saatnya kita makan siang, asam itu tidak diproduksi. Tapi kita berniat berbuka saat maghrib. Jadi saat maghrib itu ketika azan maghrib berkumandang, saat itulah dikeluarkan liur dan dikeluarkan asam lambung. Jadi pengeluaran asam lambung hanya terjadi pada saat berbuka puasa. Nah, ternyata ya kita sama-sama tahu faktanya pada bulan puasa maka kunjungan pasien sakit MAH itu menurunnya. Nah, ini juga ditajamkan lagi oleh Dr. Arif Fahri Alsyam bahwa selama puasa Ramadan terjadi penurunan skor gangguan pencernaan GERD pada individu yang menjalankan puasa. Sementara riset menunjukkan gejala-gejala masalah pencernaan seperti MAH, diare, kembung pada kelompok orang yang tidak puasa cenderung lebih buruk ketimbang yang berpuasa. Nah, kenapa orang yang berpuasa lebih sehat lambungnya? Karena pada dasarnya orang sakit MAH itu terjadi karena ketidakteraturan makan. Kalau dia berpuasa sudah pasti makannya teratur pada saat sahur dan berbuka. Alasan keduanya bahwa orang-orang yang berpuasa bisa mengendalikan asupan camilan yang tidak sehat. Nah, ini mungkin bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, yang menajamkan, yang meningkatkan keimanan kita semua, bahwa puasa itu sudah dicetuskan sejak beratus tahun yang lalu, dan baru sekitar tahun 2016 ini manfaat puasa yang paling hebat ditemukan oleh seorang dokter Yoshinori Ohsumi. Dia mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 2016 karena menemukan manfaat puasa. Coba kita lanjutkan apa yang dia teliti sebenarnya. Nah, ternyata ini profesor asal Jepang ini menemukan tentang mekanisme autofagi. Apa itu autofagi? Ya, ini. Autofagi adalah membuat tubuh terasa lapar dengan berpuasa. Ketika tubuh seorang lapar karena berpuasa, maka sel-sel tubuhnya pun ikut lapar. Sel-sel yang lapar ini akan memakan sel-sel dirinya yang sudah tidak berguna lagi
atau sel-sel yang telah rusak atau sel yang telah mati agar tidak menjadi sampah dalam tubuh. Dengan demikian sel mati ini tidak akan menghasilkan sesuatu yang membahayakan bagi tubuh. Jadi tubuh orang yang berpuasa akan membersihkan dirinya sendiri. Nah, dia membuktikan dan menemukan bahwa ketika seorang yang lapar atau berpuasa dalam waktu antara 8 dan 16 jam, 8 sampai 16 jam, maka tubuh akan membentuk suatu protein khusus di seluruh tubuh yang disebut sebagai autofagisom. Nah, makanya ya sama-sama kita merasakan bahwa ketika kita selesai melaksanakan puasa Ramadan selama 30 hari karena berat badannya saja yang lebih ringan, tapi juga ternyata ini semua sel-sel tubuh yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita sudah dibersihkan oleh tubuh kita sendiri melalui konsep autofagi. Nah, jadi bagaimana sih puasa pada penderita MAH ini? Nah, kita lihat kalau pasien dispepsia organik jelas tampak kelainannya sedang sampai berat, sebaiknya kita sembuhkan dulu penyakitnya. Nah, yang di sebelah kiri ini sampai terjadi ulkus dan aktif perdarahan, maka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat dia kembali bagus lagi. Nah, yang di tengah dan yang di samping kanan ini gejala sedang, kita bisa lihat dari endoskopinya, kita lihat bercak-bercak peradangan di sana. Nah, kalau di sini kita lihat sudah seperti semangka ya. Ini gejala sedang, kita sembuhkan dulu. Nah, untuk menyembuhkan yang ini kita tidak membutuhkan waktu lama supaya pasien bisa kembali berpuasa. Sementara yang ini butuh sekali waktu yang cukup lama untuk penyembuhannya. Nah, kemudian untuk gimana untuk dispepsia organik yang ringan dan dispepsia yang tipe fungsional? Nah, maka sangat dianjurkan untuk berpuasa, baik dengan bantuan obat-obatan ataupun tidak. Dengan syarat jangan mengkonsumsi makanan berlebihan saat sahur dan berbuka. Nah, ini untuk mengetahui derajatnya sedang, berat atau ringan, memang sih paling baik dengan dilakukan gastroskopi seperti ini. Tapi untuk clue-nya saja, untuk pemeriksaan fisik, kita lihat apabila pasien dengan gangguannya sedang sampai berat, pasti adanya peradangan di sekitar lambungnya, dan peradangan itu pasti akan ikut tertekan saat kita menekan lambung kita. Nah, jadi coba dicek saja lambungnya, kalau ditekan dia sakit, ada kemungkinan sakit MAH-nya ini derajatnya sedang atau lebih ya. Kalau dipegang tidak sakit, ditekan tidak sakit, kemungkinan derajatnya ringan atau memang dispepsia fungsional. Tapi ini belum pasti juga ya, karena bahkan ada pasien dengan gejala yang hebat sekali, yang berat sekali, ketika kita teropong bagus. Dan bahkan ada yang orang santai-santai saja, ketika kita endoskopi, gastroskopi, ternyata gangguannya hebat. Nah, jadi ada beberapa faktor yang bisa membuat seperti itu. Nah, jadi memang yang paling baik adalah dengan dilakukannya endoskopi. Oke, mungkin demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas ya. Jadi dari Dr. Andri tadi sudah dipaparkan bagaimana persiapan Ramadan untuk pada pasien dengan gangguan saluran cerna. Tadi mungkin dikhususkan untuk pada pasien dengan dispepsia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasien yang dengan dispepsia sedang berat mungkin kita pertimbangkan untuk disembuhkan terlebih dahulu. Jadi untuk tidak berpuasa terlebih dahulu, namun kalau untuk gejala yang ringan itu dapat dipertimbangkan untuk puasa. Mungkin bila ada dari para peserta ada yang ingin bertanya, dapat menyampaikan di kolom chat atau boleh juga raise hand dan langsung bicara di Zoom ini. Sejauh ini belum ada pertanyaan, Dr. Andri. Mungkin saya
yang tanya dulu ya dok, mungkin bisa untuk memancing bila ada peserta lain yang ingin bertanya. Jadi gini dok, kan kalau untuk gejala dispepsia ini kan banyak sekali pasien yang memang belum melakukan teropong saluran cerna ya dok ya. Iya. Ya dengan berbagai pertimbangan, karena kan memang ya entahlah takut atau mungkin prosedurnya yang kadang-kadang membayangkannya saja sudah enggan gitu untuk melakukan hal tersebut. Nah, tapi memang pasien ini ada yang bergejala, dok. Nah, kalau misalnya pasien memang masih ada gejala yang menurut pasien itu mengganggu, sering nyeri ulu hati, atau pasien masih ada obat, misalnya obat lambung yang dia minum gitu, dok. Itu gimana ya, dok, tips dan trik mungkin yang bisa diberikan ke pasien? Misalnya, dok, saya pengen banget puasa gitu. Mungkin kita bisa edukasi apa supaya beliau kalau memang ingin berpuasa, apa tanda yang harus dievaluasi atau harus dipantau oleh pasien gitu. Dan mungkin bagaimana cara menghindari supaya puasanya aman-aman aja, dok. Kan tadi kan seperti yang dokter sampaikan, sebenarnya puasa itu sangat menyehatkan ya. Nah, gimana dok kalau untuk apakah harus latihan dulu atau latihannya mungkin ada gimana dok? Apa langsung 1 hari atau bagaimana? Terima kasih dok. Iya. Itu tadi. Jadi kalau untuk kita biar pasien memeriksa diri sendirinya dulu. Jadi kalau memang ada gejala sakit ya, kemudian dia coba tekan saja. Itu terasa di tengah ya. Kalau di tengah pasti enek ya. Pasti mual kalau kita tekan tengah dan dalam. Tapi yang sebagian kiri di situ posisi lambung. Ya kita tahu bahwa jika ada peradangan itu bisa merambat ke atas, tergantung juga posisi peradangan itu di mananya, apa bagian bawah atau bagian depan atau bagian belakang dari lambungnya ya. Tapi rata-rata kalau untuk gejala yang sedang itu peradangannya sedang sampai berat itu akan lebih tampak dengan pemeriksaan fisik yang sederhana seperti itu saja ya. Walaupun memang tidak 100% ya. Itu. Nah, jadi kalau memang ternyata dia tekan dan ada nyeri, maka sebaiknya boleh sih puasa silakan kalau ingin mencoba, tapi tetap harus didampingi oleh obat-obatan. Dan obat-obatannya sudah banyak yang bisa kita pakai hanya pemberian pada sahur dan berbuka saja yang rata-rata seperti golongan PPI dan kayak Mucosta, Bekantek itu juga bisa diberikan hanya 2 kali saja. Tapi yang paling penting adalah tadi, dan sudah ada penelitiannya disebutkan bahwa bukan puasanya sebenarnya, tetapi makanannya. Banyaknya makan saat sahur dan banyaknya makan saat berbuka, itu yang menimbulkan kambuhnya sakit mahnya. Sementara banyak sekali orang yang punya gejala sakit mah, kalau berpuasa cenderung lebih enak lambungnya. Tapi muncul lagi ketika berbuka, karena berbuka makannya berlebihan. Itu sih kira-kira. Baik dok, terima kasih. Mungkin dari makanannya sendiri gimana dok? Untuk terkait pemilihan untuk makanannya pada saat sahur ataupun berbuka ada catatan khusus atau bagaimana dok? Iya, jadi makanan yang kalau dia menderita sakit mah disarankan kalau bisa yang lunak ya, dan tidak banyak. Kalau mau coba makan nasi, maka ngunyahnya harus banyak. Kita akan tahu bagaimana pasien itu bisa makan nasi atau tidak adalah dengan ketika masuk suapan pertama, suapan kedua, itu dia langsung sakit, berarti dia nggak bisa makan nasi, jenis makanannya. Maka harus lebih lunak dia. Mungkin bubur ya, coba dimakan bubur. Kalau ternyata makan bubur suapan pertama dan suapan kedua dia tidak masalah, berarti bubur dulu makan. Seperti itu. Tapi ada lagi, ketika suapan sudah 5 suap baru muncul sakit, berarti tidak boleh sebanyak itu dia makan. Jadi mungkin harus lebih sedikit dari 5 suapan seperti itu. Nah, jenis makanan yang dihindari adalah selain yang pedas, asam, banyak merica, juga yang mengiritasi dan banyak gas kayak mie, kopi, kol, toge, nangka, durian, cempedak, pisang Ambon,
tape ketan, roti yang empuk itu dia mengandung ragi sehingga menghasilkan gas. Apalagi jika dicampur jenis makanan yang banyak gas, 2 macam, misalnya udah makan roti, minum kopi misalnya ya. Nah, itu akan semakin mempercepat munculnya gangguan MAH-nya. Seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin bila ada peserta yang ingin bertanya lagi, mungkin kalau juga ada yang mau masih bertanya ke Dokter Wafa, kita masih ada waktu sekitar 10 menit sebelum ke Ustadz. Ustadz alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi terkait persiapan Ramadan pada saat pada pasien penyandang diabetes mellitus dan juga pasien dengan gangguan saluran cerna. Gimana? Sudah cukup? Iya, cukup. Baik. Kalau memang sudah cukup, kita ini masih ada satu lagi nih, mungkin pertanyaan sambil ada waktu kira-kira 5 menit ya, 5-10 menit dari Mbak Tini ya. Jadi ini kepada Dokter Andri ditanyakan, apakah GERD bisa memicu batuk? Mungkin ini agak tidak terkait puasa, tetapi mungkin bisa dijawab dok. Yeah. Karena memang ini sering menjadi pertanyaan juga baik dari pasien. Iya. Yeah. Jadi GERD adalah bagian dari dispepsi, tapi dengan ciri-ciri adanya reflux. Reflux itu adalah naiknya asam keluar dari lambung, tergantung tingginya, bisa sampai ke tenggorokan, sehingga pada pasien-pasien tertentu sering batuk yang berkepanjangan bisa disebabkan oleh GERD. Jadi memang GERD bisa memicu batuk yang lama, batuk yang kronis ya. Jadi tata laksananya juga sebenarnya kita harus meningkatkan motilitas dari lambungnya, yaitu yang pertama dengan harus rajin olahraga sehingga peristaltiknya akan terpacu lebih baik. Di samping menghindari makanan yang banyak gas, ya, kemudian menghindari makanan yang mengiritasi, dan tidak boleh makan yang berlebihan, seperti itu ya. Di samping obat-obatan tentunya yang sifatnya meningkatkan motilitas dari lambungnya. Demikian Dokter Mita. Baik dok, terima kasih. Mungkin apakah sudah jelas? Oh ini baik. Lalu ada lanjutannya mungkin ya dok, apakah mual yang sering di pagi hari apakah termasuk gejala GERD atau ada gejala lain dari penyakit lain dok? Oh ya, kita perhatikan. Jadi mual yang timbul pagi hari itu saat pasien mulai menggosok gigi atau tidak. Kalau muncul ketika dia menggosok gigi, mungkin disebabkan karena sikat gigi itu menyentuh dari lekuan gigi ini. Karena itu bisa memicu mual. Tapi kalau mual saat pagi, kalau mual saja, tidak disertai adanya mulut pahit, tidak disertai adanya dada terasa panas, maka itu bukan GERD, itu dispepsi saja. Jadi yang membedakan itu hanya adanya reflux kalau GERD, yang ditandai dengan adanya panas di dada, kemudian ditandai dengan kadang-kadang yang sampai tinggi bisa terasa pahit di mulut. Terima kasih. Mungkin ditambahkan ya, izin dokter, saya izin Bu Leli ya. Mohon maaf ini kameranya nggak bisa aktif, ini saya sudah aktifkan tapi bermasalah. Melanjutkan tadi pertanyaan saya yang pertama itu tadi yang mual di pagi hari, apakah termasuk GERD atau
gejala lain ya dokter ya, dokter Andi. Iya. Ya, itu gejala lainnya itu perutnya kembung gitu. Jadi perutnya itu kembung di pagi hari, dan itu sering terjadi gitu loh dok, pagi Iya. hari. Itu gimana dok, itu gejala apa? Iya. Ini termasuk gejala dari dispepsi. Kita lihat tadi dari kriteria dispepsi, yaitu salah satunya tidak nyaman di perut, kembung, mual seperti itu ya. Tapi tidak disertai adanya rasa panas di dada seperti itu. Jadi ini bukan GERD, tapi kemungkinan dispepsi biasa. Dan kita perlu tahu ini sudah berapa lama, sudah berapa kali diobati. Nah, jika kita sudah sekali diobati dengan pengobatan yang optimal, kemudian muncul lagi, maka kita harus mencari tahu lebih jauh. Jadi kita harus melakukan gastroskopi, kemudian kita harus melakukan, mungkin ini disebabkan oleh sesuatu yang di luar dari saluran cerna sendiri, misalnya adanya batu, empedu misalnya seperti itu, kita perlu USG untuk memastikannya itu. Oh, baik dokter. Mungkin perlu adanya apa dokter, istilahnya pemeriksaan lebih lanjut ya dok ya. Iya. Terima kasih dokter atas pencerahannya. Sama-sama. Baik, terima kasih atas para penanya dan peserta yang sangat aktif, dan juga Dokter Andri atas penjelasannya. Terima kasih dok. Selanjutnya kita beralih ke sesi 3 ya dok ya. Kita lanjut ke sesi ketiga. Ini adalah sesi tausiah oleh Ustadz Tang Rusmana. Berikut saya akan bacakan untuk dari kurikulum vitae dari Ustadz Itang Rusmana. Baik, Ustadz Itang Rusmana LCMH, tempat tanggal lahir Garut 2 Oktober 1977, pendidikan S1 di Lipia Jakarta dan S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pekerjaan saat ini sebagai mudir dan dosen Ma'had Ali An-Nuaimi dan Ketua Yayasan Sanggar Al-Quran Mardani 5. Organisasi ada di Mapadi, IKADI, NIDA atau Mitra Dai, serta Beranda Yatim. Mungkin untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Itang Rusmana untuk menyampaikan, nanti kita sekaligus ditutup dengan doa Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini bisa silaturahim berjumpa di Zoom meeting, dan tentu dalam rangka menyambut hadirnya bulan Ramadan, di samping agenda-agenda yang tadi sudah dibahas barangkali oleh para dokter berkenaan dengan penyandang diabetes di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu begitu cepat. Kurang dari 6 hari ke depan, sekitar 5 hari lagi insyaallah taala kita akan berjumpa dengan bulan yang barokah, bulan agung, bulan mulia, yaitu Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Syahrul Mubarak. Untuk mengantarkan agenda pada siang ini, izin saya share screen, Bapak Ibu sekalian. Tema yang disampaikan adalah sejuta cinta untuk Ramadan. Karena di bulan Ramadan, bulan menumbuhkan
cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, kepada sesama, kepada keluarga, dan kepada siapapun yang kita cintai di dunia ini. Insyaallah ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan tarhib Ramadan ini bagian dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallah dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah itu, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antara syiar Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan ini, ya. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, mengagungkan dalam pengertian menyemarakan, menyambut dengan baik, disambut dengan gembira, ada pembekalan begitu. Juga pembekalan yang barusan dilakukan ini juga bagian dari syiar Allah, pembekalan yang dilakukan atau webinar yang kita selenggarakan untuk orang yang punya penyakit tertentu, supaya ibadahnya lancar, ibadahnya kuat, dan lain sebagainya. Ini bagian dari mengagungkan syiar Allah. Orang yang mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati, menjadi indikator adanya takwa di dalam hati kita semuanya, dan mudah-mudahan itu tercatat sebagai kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang hati dan niatnya mengagungkan syiar Allah, menyiapkan diri untuk menyambut Ramadan, maka insya Allah itu menjadi indikator adanya takwa di dalam hati kita, dan ketakwaan itulah yang juga menjadi tujuan utama syariat puasa. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, ketika Ramadan tiba, Ramadan ini mengingatkan kembali kepada kita tentang hakikat hidup. Allah sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ibadah Ramadan adalah salah satu ibadah agung di dalam Islam. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku. Kata Imam Ibnu Hajar, puasa dikatakan sebagai milikku karena inna ahabbal ibadat ilallahi. Karena puasa adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kondisi apapun, bahkan kita punya penyakit sekalipun, selama masih mungkin dan mampu menjalankan ibadah puasa, maka kita akan puasa. Karena puasa adalah tugas kita sebagai hamba Allah diciptakan di dunia ini. Sebagaimana kita punya harta, punya kekayaan, punya aset, maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, innama a'taakumullahu dunya litatlubu bihal akhirah. Allah memberikan dunia kepadamu agar menolongmu mendapatkan akhirat. Punya uang, punya jabatan, punya kekayaan, itu bukan hanya untuk dinikmati di dunia, tapi seorang muslim, dia berpikir bagaimana uang, jabatan, posisi, kekayaan itu bisa menolong kita untuk mendapatkan akhirat. Akhirat itu adalah surga, ya. Akhirat itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, oleh karena itu, ketika Ramadan datang, ya, apapun akan kita berikan. Ya, kita rajin sedekah, kita rajin infak, kemudian uang belanja bertambah dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Nggak usah kita sayang-sayang, karena kita punya dunia itu untuk mendapatkan akhirat. Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini ibarat Nabi Yusuf alaihissalam dibanding dengan 11 saudaranya yang lain. Dari 12 orang bersaudara, hanya Yusuf alaihissalam yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Istimewa sekali. Apalagi Yusuf wajahnya ganteng, ya, soleh, sabar,
jadi nabi, jadi rasul. Ibaratnya Ramadan itu adalah Nabi Yusuf dibanding dengan bulan-bulan lain. Atau Ramadan ini ibarat matahari yang menutup gelapnya malam, malam gelap gulita. Tidak bisa kita berjalan dengan bebas, tidak bisa beraktivitas dengan bebas, karena gelap. Tidak ada pantulan cahaya ke mata, sehingga tidak bisa melihat. Datang matahari di pagi hari, bersinar dari ufuk timur, maka teranglah dunia. Kita bisa melihat indahnya gunung tinggi, menjulang. Kita bisa melihat langit biru di atas sana. Kita bisa menikmati samudra luas. Kita bisa menikmati warna-warni bunga-bunga di taman yang indah, menyejukkan hati. Kita bisa menikmati berbagai macam hal, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhampar di muka bumi. Matahari itu bagaikan Ramadan yang tiba ke kita, dan Ramadan dengan membawa segala kebaikan dan keberkahan. Karena itu, Ramadan ini penuh dengan peristiwa-peristiwa istimewa dalam rentang sejarahnya. Di bulan Ramadan menandai kembali terbukanya langit setelah 600 tahun tutup. Pasca Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lagi wahyu yang turun. Ya, tidak ada lagi malaikat yang turun membawa wahyu kepada umat manusia yang ada di muka bumi. Maka itu terjadi pada bulan Ramadan. Wahyu itu turun kepada Rasul, menandai terbukanya kembali hubungan antara langit dan bumi. Ketika Nabi SAW sedang ada di Gua Hira, ya, di malam-malam Ramadan, ketika Nabi sedang tahannus, ta'abbud, beribadah, menyendiri, berkhalwat, Rasulullah SAW pada waktu itu didatangi oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril mengatakan kepada Nabi, Iqra wa Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Kemudian fa'akhadani faghattani hatta balagha minnil juhdu. Jibril kemudian merangkul Rasulullah, mendekap Nabi, didekap erat sekali sampai Nabi kelelahan. Dilepaskan. Kemudian dibilang lagi, Iqra, bacalah. Nah, namun Rasul mengatakan, ma ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian akhirnya, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Jibril bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini menandai terbukanya kembali langit dan turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian juga peristiwa yang terjadi di Ramadan adalah turunnya para malaikat. Wabil khusus nanti di Lailatul Qadar. Al-Quran gambarkan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, tanazzalul malaikatu, para malaikat turun ke bumi. Warruhu fiha, warruhu dan malaikat Jibril. Fiha, di malam tersebut. Ya, bi'idni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membawa keputusan yang akan diberlakukan pada 1 tahun di tahun tersebut. Malaikat Jibril. Kemudian juga keistimewaan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Tusaffat fihi syayatin. Kemudian juga amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tasbihatun fi Ramadan, kata Abu Bakar bin Abi Maryam, khairun min alfi tasbihatin fi ghairihi. Satu tasbih di bulan Ramadan itu jauh lebih baik dibanding dengan lebih baik 1000 kali lipat dibanding dengan tasbih di bulan yang lain. Kemudian amal dilipat gandakan dan dosa dihapuskan. Dan termasuk turunnya Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, oleh karena itu Rasulullah SAW dengan para sahabat, mereka 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan ke bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah-ibadah yang dilakukan di Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kerinduan para sahabat Rasulullah ke bulan Ramadan itu sangat luar biasa, karena bulan itu bulan yang spesial. Oleh karena itu, mari kita sama-sama juga memahami tentang hakikat puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat puasa bagi seorang muslim itu bagaimana? Puasa ini adalah kewajiban. Ya. Puasa itu kewajiban. Dan kewajiban itu adalah beban yang harus ditunaikan. Dan beban itu pasti berat. Nah, artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ibadah itu termasuk ibadah saum, ibadah Ramadan adalah kewajiban dan beban yang harus ditunaikan oleh kita. Yang menjadi catatan menariknya, yang kita saksikan di bulan Ramadan itu, Ramadan sebagai bulan transformasi, ya. Terjadi perubahan kondisi dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Ada perubahan situasi dan kondisi kepada kondisi yang lain. Apa yang berubah? Makan misalkan. Makan itu berubah. Siang hari tidak boleh makan, tidak boleh minum. Hanya boleh nanti setelah buka. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, apakah dengan perubahan yang terjadi di bulan Ramadan, apakah hanya sekedar berubahnya pola makan saja, waktu makan? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwasanya perubahan itu terjadi karena ada satu tujuan penting, yaitu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Bahkan Allah menegaskan kewajiban puasa Ramadan juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ya, sebagaimana kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kewajiban puasa juga diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW sampaikan, wala khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut yang puasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Tentunya bukan juga menjadi indikator puasa itu sukses ketika mulutnya sudah bau. Itu hal yang sifatnya aksiomatik. Kalau tidak makan, barangkali para dokter lebih paham apa yang terjadi dengan lambung kita dan sistem pencernaan dan lain sebagainya. Akan tetapi Rasulullah di sini memberikan garis bawah, ya, seiring dengan perubahan yang terjadi pada organ-organ tubuh kita, termasuk pada mulut kita yang bau, maka ini juga harus dibarengi dengan transformasi mentalitas, akhlak. Ya, maka mulut yang bau karena puasa, akan tetapi ya diiringi dengan khusyuk, rendah hati, menahan emosi, istiqomah dan qanaah, maka itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Rasul mengatakan akan lebih wangi bau mulutnya itu di sisi Allah daripada minyak kasturi sekalipun. Masya Allah. Asal perubahan yang terjadi itu, baik perubahan dalam pola makan, kemudian perubahan dalam organ-organ tubuh kita, diiringi juga dengan perubahan-perubahan secara mentalitas, secara moralitas, secara akhlak, perilaku, kepribadian yang lebih baik. Itu yang disebut dengan namanya takwa. Karena itu, 5 hal agar kita makin cinta kepada Ramadan.
sebelum kita menunaikannya. Yang pertama, mari kita pahami keutamaan Ramadan. Ramadan itu banyak sekali keutamaannya tadi sampaikan di awal. Tapi hal yang penting bagi kita, yang mesti digarisbawahi, diperhatikan secara seksama itu apa? Yaitu, Ramadan memberikan fasilitas ampunan akan dosa-dosa yang dilakukan. Karena itu Nabi dalam riwayat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla ayyughfara lahu." Rugilah seseorang apabila dia memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi meninggalkannya, tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika Ramadan itu ngapain aja gitu. Ramadan lewat, tapi dosa-dosanya masih numpuk. Padahal Ramadan adalah momentum untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah di setiap malam dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi utaqa'u minan nar. Di setiap malam ada hambanya yang dibebaskan dari neraka. Dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Mereka yang mengoptimalkan setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap jam yang lewat di bulan Ramadan. Karena menit, detik, jam yang lewat di bulan Ramadan, kualitasnya jauh lebih utama dibanding dengan detik, menit, jam yang ada pada hari-hari yang lain di luar Ramadan. Karena itu pula Rasulullah mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Wahai pencari kebaikan, ayo optimalkan Ramadan. Wahai pencari keburukan, berhenti. Ini Ramadan, bulan mulia, bulan agung. Cukuplah kamu 11 bulan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah engkau malu dengan kemuliaan Ramadan yang penuh dengan kebaikan. Nah, maka kebaikan-kebaikan juga dilipat gandakan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, menjelang Ramadan tiba, maka persiapkan yang baik. Punya persiapan yang baik. Apa yang diantara persiapan yang mesti dilakukan? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang diajarkan salafus saleh itu begini, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadhana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, serahkan aku ke bulan Ramadan. Maksudnya apa? Serahkan aku, ya, berikan kesehatan kepadaku, janganlah engkau mencabut nyawaku dengan secara mendadak. Janganlah engkau memberikan sakit sehingga aku tidak mampu beribadah di bulan Ramadan. Jangan aku sibukkan. Janganlah engkau menyibukkanku dengan kesibukan-kesibukan yang membuat aku lalai dari Ramadan. Allahumma sallimni illa Ramadan. Wa sallim Ramadhana li. Ya Allah, serahkan juga Ramadan kepadaku dengan segala fasilitas kebaikannya. Berikanlah kepadaku kesempatan untuk puasa dengan baik, untuk sholat taraweh, untuk membaca Al-Quran, untuk infak, zakat, sedekah, wakaf. Wasallimni Ramadan. Karena banyak orang Bapak Ibu sekalian, sehat badannya, masuk bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Maka kita mohon kepada Allah, wasallim Ramadhana li, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, ketika nanti Ramadan tuntas, aku selesai ibadah di bulan Ramadan, terimalah amal-amal yang telah aku tanam di bulan Ramadan. Lipat gandakanlah amal itu, jadikan dia sebagai pemberat timbangan kebaikanku kelak di hari kiamat. Ini persiapan, diantaranya doa. Yang kedua, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari memasuki Ramadan dengan hati bersih, dengan jiwa yang suci. Maka diantaranya adalah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lainnya, bersyukur kepada Allah. Masuki Ramadan dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, saya punya sahabat, punya kawan. Bulan lalu masih bercengkrama, bulan lalu masih ngobrol, bulan lalu masih diskusi. Tapi hari ini dia sudah berada di alam yang lain. Atau kita saksikan ketika Ramadan tahun lalu, ya, COVID-nya begitu luar biasa. Virus COVID-nya sangat dahsyat sekali. Bapak Ibu sekalian, banyak sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita. Dia tidak bisa lagi mendapatkan kesempatan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan oleh Allah,
Mari kita syukuri nikmat yang agung ini. Karena kalau seandainya ditanya apa yang diinginkan oleh sahabat-sahabat kita, atau mungkin sebagian orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah di alam kuburnya, apa yang mereka inginkan? Mereka itu ingin supaya mereka ke dunia dan mereka menikmati Ramadan untuk beribadah. Kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan, mari kita optimalkan di sisa umur yang ada dengan kondisi kesehatan apapun. Bersihkan hati dan tentunya buat rencana yang matang agar Ramadan tahun ini bisa lebih gemilang, lebih sukses, lebih berprestasi, lebih bersinar. Orang Arab sering mengatakan handas, ya, handas satu Ramadan. Jadi rencanakan Ramadan, ya, buat set plan untuk Ramadan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, optimalkan ketika Ramadan nanti tiba. Optimalkan dengan apa? Pertama, Ramadan itu sebagai syahrul ibadah, bulannya ibadah. Di bulan Ramadan ada ibadah-ibadah spesial yang tidak terjadi pada bulan yang lain. Ada siam, puasa. Puasa kita sekali lagi bukan hanya merubah pola makan, tapi dari perubahan pola makan harus berefek kepada perubahan-perubahan yang lain. Ya, bulan transformasi, bulan perubahan. Ada qiyam Ramadan, salat tarawih. Rasul mengatakan, man shalla ma'a imamihi wa la yansarifa minal masjid hatta yansariful imam. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam dan dia tidak keluar dari masjid kecuali selesai imam salat, kutiba lahu qiyamul lailah, maka tercatat bagi orang itu melaksanakan salat sepanjang malam. Kita jaga, kita perhatikan untuk bisa ibadah di sepanjang bulan Ramadan, bihulsut tarawih dengan bersama imam. Kemudian Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, ya, kita baca Al-Quran, kita khatamkan baca Al-Quran. Demi Allah, Al-Quran itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Ya. Kami menurunkan Al-Quran itu kecuali menjadi obat, syifa'un wa rahmatun, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasara, tapi orang-orang yang zalim, turunnya Al-Quran hanya akan menambah kezaliman mereka dan kerugian mereka. Sebagaimana Ramadan itu sebagai bulan tazkiyah, bulan untuk mensucikan diri, optimalkan. Istiqomah dalam beramal saleh, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat, banyak berinfak, berwakaf, sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Kebaikan yang dilakukan insya Allah akan berefek kepada bersihnya hati kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotori jiwanya. Sebagaimana Ramadan sebagai syahrul ukhuwah, bulan untuk merekatkan persaudaraan. Ya, kita lihat tetangga kiri dan kanan, ada makanan berlebih, kita sumbangkan kepada mereka, kita bagi mereka. Ada orang berpuasa, kita siapkan makanan berbuka puasa bagi mereka. Subhanallah, ini benar-benar terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagai syahru taqwiyati ribatil ukhuwah, penguat tali temali ukhuwah. Dan itu selama 1 bulan lamanya. Dan ketika buka bersama, Bapak Ibu sekalian, syariat itu tidak membeda-bedakan. Misalkan presiden 2 jam sebelum maghrib boleh buka duluan. Tidak ada. Apakah dia presiden, apakah dia menteri, apakah dia rakyat jelata, rakyat biasa, tetap saja mereka merekatkan ukhuwah. Mereka makan pada jam yang sama, berhenti dari makan juga pada jam yang sama. Tidak ada la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa, wala arabi ala ajami wal aswad ala abyad wal abyad ala aswad illa bittaqwa. Tidak ada lebih. Ya, dalam syariat itu sama rata, sama semuanya. Tidak ada spesialisasi atau tidak ada Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak rasis, tidak membedakan satu dengan yang lain. Artinya ukhuwah direkatkan. Sebagaimana Ramadan ini kita pahami sebagai syahrul wihdah, bulan persatuan umat. Makan bareng, minum juga bareng, berhenti makan bareng, kemudian sholat taraweh bareng,
puasanya juga bareng, dan lain sebagainya dikerjakan secara bersama-sama. Tidakkah ini memberikan pelajaran kepada kita kalau Ramadan adalah sebagai bulan untuk mengikat dan mengeratkan persatuan di antara komponen umat dan masyarakat. Dan Ramadan kalau kita baca tentang sejarah sebagai bulan kemenangan, ya, bulan kemenangan. Di masa Nabi perang Badar, di bulan Ramadan Rasul menang. Penaklukan kota Mekah Rasulullah menang. Kemudian nanti ada perang Ain Jalut, ya, pasukan kaum muslimin itu bentrok dengan kaum Tatar yang menghancurkan Baghdad dan menghancurkan Syam dan negara-negara yang lain, tapi mereka kalah dengan pasukan kaum muslimin di Ain Jalut, dan itu terjadi pada 23 Ramadan. Termasuk Indonesia diproklamasikan oleh para pendiri bangsa di bulan Ramadan. Tentu mereka tidak asal sembarang milih waktu, tapi mereka memahami ini bulan barokah, oleh karena itu mesti diisi dengan kebaikan. Optimalkan. Langkah yang keempat, pahami hukum dan masalah puasa. Ini mesti menjadi bekal. Misalkan, siapa yang boleh buka dan wajib qadha? Boleh buka, wajib qadha orang musafir dan orang yang sakit. Sakit bagaimana yang boleh buka puasa, dan safar perjalanan seperti apa yang boleh buka puasa? Ulama mengatakan sakit boleh buka puasa itu apabila tambah idashtadda ma'asyam, kalau sakitnya tambah parah bersama puasa. Sakit yang seperti apa yang tidak boleh buka puasa? Ya biasa-biasa saja. Kemudian ada kelompok boleh buka wajib fidyah. Ini orang tua renta, orang punya penyakit menahun berdasarkan vonis dokter, kemudian juga ibu hamil menyusui, sebagian mengatakan pada bab ini, dan orang-orang yang aktivitas pekerjaannya memerlukan fisik yang sangat berat, mereka ada di posisi tersebut. Ada juga kelompok yang wajib buka dan wajib qadha. Siapa? Wanita yang haid dan wanita yang sedang nifas. Wajib buka dan wajib nanti qadha. Sunnah-sunnahnya dipahami, ada sahur, iftar, buka puasa, tilawah, baca Quran, sedekah, qiyam. Terus juga dipahami juga masalah-masalah yang lain. Apakah boleh atau tidak bekam, donor darah, itu boleh. Selama fisiknya kuat. Vaksin, divaksin, batal puasa? Tidak. Mencicipi makanan, batal puasa? Tidak. Selama di ujung lidah, kata Ibnu Abbas, dan tidak masuk ke kerongkongan. Tapi tentunya kalau nyicipin 1 sendok, apalagi 1 piring, itu jangan ditanya apakah puasanya batal atau tidak. Kemudian juga diinfus ketika dirawat, apakah batal puasa atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, yaitu gali hikmahnya. Kenapa Allah mewajibkan Ramadan? Ramadan itu supaya kita takdir, supaya kita berubah ke arah yang lebih baik, yaitu takwa. Yang kedua, supaya ikhlas. Yang ketiga, supaya kesabarannya besar. Ketika di Ramadan sabar, tidak makan minum di siang hari, maka kesabaran itu digunakan untuk menghadapi kehidupan di kemudian hari. Istiqomah, komitmen, dan juga punya kepedulian kepada sesama ketika kita puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita diberikan kesehatan dan kekuatan dan bisa optimal dalam menjalani ibadah, dan Allah terima amal-amal ibadah kita. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, munajat, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di Zoom khususnya pada sehat walafiat semuanya, dokter-dokter yang tadi sudah memberikan ilmu menjadi kebaikan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani ibadah Ramadan. Ya Allah yang ya Rahman ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada kami untuk mengisi hari-hari Ramadan, menjalankan ibadah puasa dengan maksimal, menjalankan qiyamul Ramadan, salat tarawih. Berikan kepada kami keleluasaan rezeki untuk berinfak, sedekah, wakaf, zakat. Berikan kemudahan kepada kami untuk membaca Al-Quran
Quran, membaca kalam-Mu. Berikan kemudahan kepada kami untuk menjalani i'tikaf di 10 hari akhir Ramadan. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada kami. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi absarina, wa afina fi sam'ina ya arhamar rahimin. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkan mata kami, sehatkan pendengaran kami, bersihkan hati kami, sucikan hati kami ya arhamar rahimin. Hilangkan rasa iri dan dengki dari hati kami sebelum kami memasuki bulan-Mu yang mulia. Ya arhamar rahimin, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kami. Jadikan kami orang yang takwa, yang syukur, yang sabar, yang ikhlas menjalani ibadah puasa. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya. Sampailah kita pada akhir rangkaian acara webinar hari ini. Saya selaku MC mewakili panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada acara hari ini, juga bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga sejawat yang telah hadir dalam webinar hari ini. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat pada tahun ini, dan Ramadan tahun ini dapat menjadi Ramadan terbaik, salah satu Ramadan terbaik dalam hidup kita. Terima kasih kehadirannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.